Mari kita bersama-sama membaca sekali lagi doa Bapa kami. Semua membaca. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berbulan-bulan berbicara tentang doa Bapa kami. Saya percaya hampir tidak ada gereja yang memaparkan, menjelaskan doa Bapa kami seteliti seperti apa yang kita sudah lakukan. Di dalam pikiran saya, kenapa doa Bapa kami itu penting? Karena secara dasar dan sifatnya ini mempunyai qualitative difference dibandingkan semua doa di dalam seluruh sejarah dan semua agama. Mereka berdoa karena manusia memang dicipta dengan sifat keagamaan, sehingga hubungan antara kita yang bersifat rohania di dalamnya dengan dunia rohani yang kita tidak kelihatan menjadi satu urgensi, menjadi satu keharusan, menjadi satu hal yang normal, sehingga kita semua memerlukan sesuatu hidup di dalam dunia rohani. Tetapi bedanya bagaimana mereka berdoa dengan orang Kristen berdoa. Mereka berdoa tidak ada yang mengajarkan. Mereka berdoa dengan naluri manusia secara individu, secara natural, dan secara semau sendiri. Doa mereka tidak kriteria, doa mereka tidak prinsip, doa mereka tidak ada jalur, dan tidak ada sesuatu yang mengatur dan memberikan pengajaran kepada mereka. Sedangkan doa orang Kristen diajarkan oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang turun dari surga ke dunia, yang Allah jelma menjadi manusia dan memimpin kita kembali kepada Allah. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus begitu berbeda dengan semua doa. Jikalau kita meneliti semua doa secara lahiriah sama, semua tutup mata, semua melibatkan tangan, semua berdoa kepada sesuatu. Tetapi sesuatu itu siapa? Mereka tidak pernah jelas. Mereka hanya membayangkan, mereka hanya memspekulasi, mereka akan meyakini apa yang mereka anggap itu adalah suatu pribadi yang supernatural, yang besar, yang melampaui keberadaan manusia, yang tidak terbatas. Lalu mereka berdoa kepada Dia yang dimana mereka tidak mengetahui. Bukan saja demikian, doa-doa daripada semua agama adalah berdoa berdasarkan diri sendiri yang merasa keterbatasan, yang merasa terjepit, yang merasa kekurangan, yang merasa memerlukan. Dan doa-doa daripada semua adalah doa berdasarkan subjektif dan berdasarkan egois. Itu sebab jangan kita bandingkan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Inilah satu-satunya doa yang berasal dari Tuhan, berasal dari bijaksana Tuhan untuk manusia, berasal dari Tuhan yang menjadi manusia, mengajar manusia. Berdoa melalui apa yang dijadikan prinsip yang diajarkan Tuhan supaya kembali kepada Tuhan Allah itu sendiri. Saudara-saudara, doa-doa yang lain semua itu tahu, semua yakin mereka sedang berdoa, tapi semua tidak tahu, semua tidak yakin yang didoakan itu apa, dan tujuan doa kepada siapa, dan yang diminta adalah Allah yang bagaimana. Semua tidak jelas. Saudara-saudara, kalau kita menelusuri lagi, kita merasa sangat kasihan manusia yang hidup di dalam doa. Karena apa yang mereka minta, mereka selalu berasumsi, kalau saya sungguh-sungguh, maka doa saya beres. Kalau saya perkataan yang begitu sungguh-sungguh ketat, doa saya baik. Kalau saya mengulangi doa saya dengan kalimat banyak,
pasti aku akan didengar oleh Allah yang kukira itu adalah Allah. Tapi ini semua ditiadakan, semua dinegatifkan oleh Tuhan Yesus. Jangan berdoa seperti orang kafir, seolah-olah kalau perkataan yang banyak pasti diberikan. Jangan berdoa giat seperti orang mereka. Saudara-saudara, doa yang paling ngotot, doa yang paling antusias, doa yang paling efektif, yang paling punya affection yang sungguh-sungguh adalah doa nabi palsu. Di dalam Alkitab mencatat nabi-nabi Baal, mereka berdoa sampai memukul diri, menikam diri dengan pisau dan batu. Tapi saudara-saudara, doa mereka akhirnya tidak didengar. Tidak ada api yang turun membakar korban mereka. Mereka akhirnya dengan kecewa selesaikan doa. Baru Elias berkata, "Oh Israel, my people, come unto me." Elias memanggil mereka, meninggalkan mesbah dari Baal, datang mengelilingi mesbah dari Tuhan. Dan Elias menengadah ke langit dan berkata, "God, the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob." Dia berdoa, dia mengetahui doa kepada siapa. Dia mengetahui yang disebut Allah itu Allahnya siapa. Dia mengetahui siapa yang pernah mengenal Allah sesungguhnya di dalam sejarah. Allah dari Abraham, Allah dari Ishak, Allah dari Yakub. Lalu dia berkatakan, "Nyatakanlah kepada umatmu bahwa engkau adalah Allah. Dan nyatakan kepada mereka, aku adalah hambamu." Ini dua kalimat sangat menggerakkan saya. Karena dia berkata kepada Tuhan, dia minta, bukan dia diperkenal. Dia minta Allah yang mengenalkan diri kepada umat. Dia mau supaya orang mengetahui dia bukan apa-apa, dia hanya hamba dari Tuhan Allah. Show them that you are God, and show them that I am your servant. Baru mengatakan kalimat ini saja, api dilontarkan dari surga dan korban itu dihanguskan sama sekali di dalam 1 detik. Saudara-saudara, lalu orang baru mengetahui Jehovah is God, Yahweh adalah Allah, Baal bukan Allah. Dan di situ kebangunan rohani terjadi. Doa yang penting membangunkan pekerjaan Tuhan. Doa yang sejati membawa kembali umat Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh digerakkan oleh Tuhan, melihat Tuhan bagaimana bekerja untuk membangunkan gerejanya, membangunkan umatnya, mengembalikan orang-orang dipilih untuk menjadi setia kepada Tuhan dan berbakti di hadapan Dia. Saudara-saudara sekalian, doa yang benar dan doa yang tidak benar bersifat beda kualitatif. Jikalau kita tidak memperhatikan semua ini, kita tidak mengerti, tidak memperhatikan semua ini, kita akan berdosa di dalam doa salah yang diulang-ulang tidak habis-habis, seperti orang kafir sampai mati. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita melihat banyak orang beragama, berdoa begitu beribadat, begitu sungguh-sungguh, begitu mengagumkan kita. Kita kalau melihat orang yang bertapa, tutup mata, lutut di situ beberapa jam, bukankah hati kita terharu? Ya, kalau kita melihat orang berlutut sampai mulutnya cium dengan tanah, mereka begitu merebahkan diri hadapan Tuhan, bukankah kita menjadi minder? Orang Kristen setiap kali melihat doa orang-orang kafir, doa orang-orang agama lain yang begitu sungguh-sungguh, kita rasa diri kita dah beres. Kita orang Kristen kurang berdoa. Apalagi orang reform paling malas berdoa. Orang reform kebaktian doa selalu kecil. Kita selalu main-main, sehingga kita selalu anggap Tuhan sudah mengerti, Dia berdaulat, saya tak usah berdoa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kita di dalam sikap yang tidak menghargai dan tidak mengutamakan doa. Tetapi saya mau tanya kembali, sebaliknya, di dalam semua keadaan gejala, kesungguhan dan keibadan orang-orang kafir, benarkah doa mereka lebih baik dari kita? Benarkah doa mereka diterima oleh Tuhan?
Saudara-saudara, ada gejala-gejala umum yang harus kita perhatikan. Mereka berdoa dengan kekaburan siapa itu Allah. Mereka berdoa dengan kekaburan kenapa saya berdoa. Mereka berdoa hanya mempunyai satu hal yang pikiran positif, yang mereka anggap itu penting, yaitu aku perlu, maka aku minta. Aku dalam keterbatasan, aku datang kepada Dia yang tidak terbatas. Aku berdoa menurut kemauanku, lalu Dia harus dengar kepada saya. Inilah beberapa gejala daripada orang-orang berdoa. Dan makin mereka merasa perlu, mereka makin sungguh-sungguh. Makin merasa diri kurang, mereka makin ngotot tidak berdoa. Makin mereka menyadari keterbatasan diri menghadapi segala kesulitan, mereka merasa dekat kepada Tuhan. Dan pendekatan kepada Tuhan dengan upacara-upacara doa dan kegiatan-kegiatan bersifat agama seperti ini akhirnya tidak sadar menjadi sesuatu side effect yang menjadikan mereka lebih sombong dari orang lain. Bukankah saya sering berdoa? Bukan saya berdoa berpuasa? Bukan saya lebih beribadah dari orang lain? Permulaan datang karena merasakan menyadari kekurangan sendiri, maka minta kepada Tuhan. Akhirnya meningkat menjadi saya boleh, saya lebih baik, saya lebih tinggi daripada semua orang lain. Karena mereka kalau berdoa mereka biasa-biasa. Saya berdoa sampai ke Yerusalem, sampai berdoa sampai berziarah ke tempat yang paling jauh, bahkan pergi berapa kali. Setiap kali habis uang begitu banyak, maka saya lebih rohani dari orang lain. Di dalam hal doa yang salah, kita bukan saja bersalah kepada Tuhan, bersalah kepada ibadat doa, bersalah kepada diri. Kita makin lama menjadi bersalah, tidak mencongkakkan diri dan menjadikan diri seperti lebih tinggi dan menganggap diri seperti Allah. Saudara-saudara, saya takut sekali melihat doa-doa yang salah dan side effect yang menimbul. Akibatnya menjadikan manusia menjadi semi Allah. Orang yang paling rendah hati mungkin ada di agama. Orang yang paling sombong hatinya juga ada di agama. Orang yang kelihatan paling saleh di agama. Orang yang paling berani melanggar agama adalah orang pemimpin-pemimpin agama. Saudara-saudara, agama adalah sesuatu kegiatan kebudayaan manusia, kegiatan batinnya manusia yang bersifat kontradiksi, paradoksikal dan menakutkan. Saya makin bergaul dengan orang yang bersifat pimpinan agama, saya makin takut. Sehingga saya merasa salah satu hal yang paling rusak di dunia justru tidak dilakukan oleh orang ateis. Salah satu kebahayaan, kejahatan yang paling berani dilakukan manusia justru dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama. Sebagaimana orang Perancis di dalam zaman encyclopedic school, di dalam zaman revolusi Perancis sebelum tahun 1789, di Paris ada kalimat, mana dunia ini mungkin berdamai? Bagaimana dunia ini bisa selesai menjadi aman? Kecuali pakai usus dari kardinal yang terakhir di dunia untuk mengikat dan memeras, membunuh paus yang terakhir di dunia. Baru dunia ini ada sejahtera, baru dunia ini ada damai. Berarti mereka sudah membenci pemimpin-pemimpin agama tuntas sampai ke tulang susum. Saudara-saudara, kenapa pada waktu itu kardinal-kardinal, pemimpin-pemimpin gereja, mereka hanya mengetahui bagaimana sekongkol dengan orang jahat yang paling kaya, dan mereka mempentingkan uang lebih daripada hal rohania. Dan paus-paus juga berbuat dosa, dan mereka pada waktu ibadah mereka berada di tempat paling tinggi seperti pemimpin rohani besar di dalam dunia. Tapi kejahatan mereka tidak kalah sama orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Eropa begitu sekular sekarang? Ini semua benih-benih yang ditanam oleh kepuran-puran agama telah menjadi berbangkit dan menjadi berbuah sampai hari ini. Orang-orang yang pernah mempunyai agama Kristen di dalam hidup dan sejarah mereka telah mengalami post-Christian era erosion, erosi, penggerogotan
akibat daripada kekristenan yang palsu, kekristenan yang kurang sungguh-sungguh beribadah, yang kurang-kurang suci motivasi, yang kurang-kurang bersih di dalam niat mau mengikuti Tuhan. Itu sebab Yesus Kristus harus mengajar umat manusia bagaimana berdoa. Saudara, jangan kira engkau sudah mendengarkan khotbah di dalam kebaktian di sini mengenai apa itu doa Bapa kami, lalu engkau sudah mengerti. Engkau mesti seumur hidup tuntut setiap kalimat yang pernah diucapkan di sini untuk memperbarui, membersihkan, membawa kembali motivasimu kepada yang sungguh-sungguh jujur, rendah hati, dan mengabdi kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus, langsung dia memberikan kepada kita pengkoreksian daripada siapa objek. Bapa di surga. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Bapa yang Maha Kasih. Dia adalah Sang Pencipta, tetapi Sang Pemelihara. Dia adalah Allah Bapa yang melebihi segala sesuatu dengan sifat transendentasnya dia. Tetapi dia juga adalah Ayah yang mencintai anak-anak, yang menerima hidup yang dibagikan oleh dia, yang diberikan hak kita menjadi anak-anaknya. Our Father in Heaven. Saudara-saudara sekalian, di dalam doa yang saya sudah uraikan banyak kalimat yang engkau sudah dengar. Kadang-kadang saya ulangi lagi supaya engkau tidak melupakan. Saudara-saudara, pada waktu orang berdoa kepada Tuhan, apakah mereka mengetahui siapakah Allah? Apakah orang ke gunung mengetahui apa yang mereka minta itu ditujukan kepada siapa? Apakah orang-orang yang berada di tempat-tempat ibadah yang paling suci, di dalam tempat ziarah, mereka mengetahui mereka sedang berdoa kepada siapa? Dan apakah kita yang di sini kita mengetahui yang kita doa kepada siapa? Saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Tuhan yang suci harus dikuduskan. Tidak perlu dikuduskan oleh manusia. Dia sendiri sudah dikudus. Tapi orang Kristen yang mencintai Tuhan, yang menjadi anak Tuhan, kita mengharapkan nama Tuhan dikuduskan di dalam diri setiap orang lain, seperti Tuhan sudah dikuduskan di dalam hati kita masing-masing. Let thy name be hallowed. Dan namamu dikuduskan. Bukan karena ada orang mengkuduskan baru Allah itu kudus. Allah memang kudus, adil, setiawan. Allah itu memang suci. Allah itu memang murah. Allah itu memang adalah penuh dengan kebajikan dan cinta kasih ada pada dirinya yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Tetapi apakah orang lain kenal? Apakah kita kenal? Semua orang kenal Tuhan harus berdoa supaya Tuhan juga dikenal oleh orang lain. Semua yang mengetahui Tuhan itu suci harus mengharapkan Tuhan juga dikuduskan oleh orang-orang lain. Nah, ini menjadi doa kita. Saudara-saudara, agama-agama ada yang berdoa kepada Allah yang mereka anggap supranatural, tidak terbatas, lebih daripada alam, di atas dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, di dalam doa Bapa kami bukan demikian. Saya adalah saya. Yang saya doakan adalah yang mencipta saya. Saya adalah yang di sini. Yang saya doakan kepada yang ada di sana. Saya sekarang berada di bumi. Dia berada bersemayam di surga. Bapa kami di surga. Selalu qualitative difference yang membedakan yang tidak terbatas adalah dia. Yang terbatas adalah saya. Dan saya memerlukan dia. Maka saya datang kepada dia. Waktu engkau berdoa kepada Tuhan, engkau berdoa kepada sesuatu yang holy other, yang sama sekali berbeda, yang lebih tinggi daripada engkau, yang bukan dipengaruhi engkau, apalagi diciptakan oleh engkau. Saudara-saudara, jikalau begitu banyak secara tidak sadar agama menciptakan Allah bagi diri, lalu mendoakan yang diciptakan oleh diri itu sendiri. Ini semua ada kemelaratan sifat agama yang saya tidak menguraikan lebih banyak lagi. Tapi orang Kristen berdoa kepada sesuatu pribadi yang mencipta saya,
yang bukan saya, yang melampaui saya, dan Dia melindungi saya, dan Dia memberikan kasih kepada saya. Satu hari akan mengadili saya. Dia mungkin menyempurnakan saya jika saya mengikuti prinsip dan ikuti pengajaran dari Dia, belajar di dalam diri Yesus Kristus. Kami akan menjadi seperti Tuhan. Dia akan menghancurkan kami jika kami tidak datang kepada Dia dan hidup di dalam pribadi diri sendiri yang egois. Akhirnya yang tidak menyangkal diri tidak mungkin mengikut Dia, yang tidak memikul salib tidak mungkin menjadi muridnya. Dan kita yang memihak iblis lalu melawan Dia akan dihancurkan oleh Tuhan pada waktu dunia kiamat. Saudara-saudara, when we pray, we come to the unlimited, infinite one, yang tidak terbatas, incontingent one, eternal one, immortal one, unlimited one, the spiritual God in the universe, Bapa kami di surga. Saudara-saudara, lalu melalui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kita sering menutupi kemungkinan kita berhubungan dengan Dia. Dan di dalam hubungan kita dengan pribadi yang terbesar, di situ dosa yang telah merintangi, dosa yang telah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga doa kita tidak didengar dan anugerah Dia tidak bisa menjawab kita. Kita terisolir. Saudara-saudara, agama-agama kadang-kadang tidak memikir lebih dalam, hanya sudah menjalankan rutinitas, sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah dianggap sah dan tradisi yang dianggap cukup, lalu mereka tertidur di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya takut yang disebut agama itu boleh menyatakan benar, tapi boleh menyatakan berbeda. Kalau berbeda berarti pasti ada yang benar, ada yang tidak benar. Lalu semua menganggap diri benar dan semua mengadu yang lain tidak benar. Lalu kita bagaimana memperharmoniskan semua pertentangan seperti ini? Saudara-saudara, itu sebab saya kira ada unsur-unsur sesuatu yang menakutkan di dalam agama-agama, termasuk agama Kristen. Pada waktu orang Kristen tidak betul-betul mengerti Alkitab, mungkin orang Kristen lebih jahat dari orang yang belum Kristen. Saudara-saudara, sehingga kita melihat terjadinya percekcokan, pertentangan, permusuhan antara agama atau di dalam agama, itu selalu mungkin muncul. Ini merupakan sesuatu kemungkinan yang terjadi di dalam sifat agama kalau tidak mengerti dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, itu sebab kalau di dalam satu agama ada bibit-bibit yang mungkin menimbulkan sesuatu kejahatan yang berlawan dengan ajaran yang diajarkan di dalam agama itu sendiri, maka itu menjadi racun yang menghancurkan agama di dalam diri agama itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, Alkitab mengajarkan kepada kita konsisten Allah yang sejati yang berada di surga, dan segala sesuatu, kerajaannya, kuasanya, kemuliaannya, semua milik Dia. Dengan gentar dan takut kita taklukkan diri, minta Dia mengampuni dosa kita seperti kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, jika yang kebandingan baik-baik, ini sangat menakutkan. Perbedaan agama bisa begitu besar, perbedaan tafsiran agama yang sama bisa begitu besar, pengertian kadar kitab suci dalam agama yang sama bisa berbeda begitu besar. Tuhan Yesus mengajar, lepaskan kami dari si jahat itu. Saudara, jangan menginginkan di dunia ada satu pelosok, 1 senti di mana tanah itu tidak ada dosa. Jangan menginginkan ada satu negara di mana masyarakat itu tidak ada perselisihan. Jangan menginginkan ada sesuatu tempat yang seperti Firdaus di dunia, seperti surga tiba kepada kita. Engkau hanya bisa keep in your prayer, let thy kingdom come. Berarti already and not yet. Secara keadaan kedudukan Tuhan sudah janjikan kerajaan kepada kita, tapi secara wujud
kerajaan itu belum tiba. Engkau mesti berdoa terus, kiranya kerajaanmu datang, kiranya kerajaanmu datang. Sebelum kerajaan itu datang, bumi ini tidak ada satu inci yang bersih. Tidak ada satu desa yang tidak berdosa. Tidak ada satu masyarakat yang tidak konflik. Tidak ada satu tempat yang tidak ada permusuhan. Saudara-saudara, kenapakah? Karena pada waktu pertama kali Adam dan Hawa berdosa, Tuhan Allah langsung memberitahu kepada dia, keturunan dari ular dan keturunan dari perempuan akan bermusuh tidak habis-habis sampai Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara, ini adalah satu prediksi, sesuatu nubuat dari Tuhan sendiri, dan ini memberikan pengertian kepada kita orang Kristen hidup di dalam dunia bagaimana. Saudara-saudara, kalau satu menang, yang kalah akan memusuhi. Kalau kamu jadi presiden, menguasai kepresidenan, saya akan menguasai DPR. Kalau engkau begitu, saya akan begini. Perlawanan itu terus berada, tidak habis-habis. Jangan kira ada satu hari semua dimenangkan oleh kebajikan, semua dimenangkan oleh pihak yang terang. Karena kegelapan dan terang itu bermusuh tidak habis-habis sampai hari kiamat. Kita bukan Zoroasterisme, kita bukan Manikaisme, kita bukan dualisme. Kita percaya adanya dua hal ini karena Tuhan izinkan. Dan kita mengetahui dua ini berada, akhirnya akan dimenangkan oleh Tuhan di dalam penghakiman yang terakhir. Tuhan akan mengalahkan akan kegelapan. Nah, sebelum Tuhan mengalahkan kegelapan, mari kita berdoa kepada Tuhan, lepaskan aku dari si jahat itu. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan seluruh dunia berada di bawah tangan si jahat itu. Tidak ada satu agama mengerti lebih daripada kalimat ini. Tidak ada seorang pendiri agama bisa membatalkan hal ini. Seluruh dunia berada di bawah tangan si jahat. Saudara tahu tidak, engkau berada di dunia yang dikuasai sementara oleh setan? Saudara tahu tidak, setan mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan sementara menguasai banyak orang di dunia. Pada waktu engkau menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, menerima juru selamat, engkau mengaku dosa, dan engkau diberikan hidup yang baru. You are the very, very lucky one in the group chosen by God. Engkau termasuk salah satu orang yang paling berbahagia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kaum pilihan yang keluar daripada kemelut dan bahaya dunia. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17, saya tidak minta engkau lepaskan mereka dari dunia, tapi saya minta engkau memberikan kekuatan mereka mengalahkan dunia. Bagaimana mengalahkan dunia? Dengan iman. 1 Yohanes pasal 5 berkata, siapa yang bisa mengalahkan dunia kecuali mereka yang percaya Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan percaya dan akan menang, karena iman mereka akan mengakibatkan mereka menang atas dunia. Saudara-saudara, pergumulan kita di dunia ini tidak pernah berhenti. Permusuhan setan kepada kita tidak pernah berhenti. Dan tidak ada seorang mempunyai kekuatan yang cukup melawan segala siasat dari iblis. Jangan lupa, setan jauh lebih pintar dari engkau. Engkau berpengalaman bijaksana bagaimana puluh tahun. Jangan lupa, setan telah menipu manusia beribu-ribu tahun. Sehingga engkau kira bersandarkan kepintaran saya, bersandarkan pengalaman saya bisa menghancurkan kuasa setan. Setan akan tertawa membahak-bahak dan berkata, siapa kamu? Kamu kindergarten, kamu hanya hidup berapa puluh tahun, kau tidak gampang lepas dari tanganku. Saudara-saudara, hari pertama Adam dicipta dan ditaruh di Eden, hari itu juga setan mulai mengganggu. Siapakah bisa mendapatkan satu daerah, satu wilayah di mana tidak ada gangguan iblis, lalu engkau bisa hidup nyaman semau sendiri? There is no such place like this. There is no such condition of environment like this. Everybody is supposed to be tempted and to be tested. Kita harus diuji oleh Tuhan. Kita harus dicobai oleh setan.
Tidak ada orang terkecuali. Kita semua hidup di dalam keadaan dua kutub. Dan hidup manusia susah karena kita hidup diserang, direbut, dan dirayu, dan dipengaruhi oleh dua pihak ini. Tuhan memberikan firman supaya engkau menjaga. Setan memberikan teori yang lain supaya engkau memecahkan firman. Tuhan memberikan janji supaya engkau berada di dalam. Setan merayu engkau keluar dari perlindungan Tuhan sehingga engkau diganggu. Kita tidak mungkin hidup netral. Kita tidak mungkin hidup sebebas mungkin. Kita tidak mungkin hidup senantiasa menang kecuali engkau bersandar kepada Tuhan. Itu sebab orang Kristen setiap saat rendah hati, bersandar kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, dan engkau berada di pangkuan Tuhan. Tidak boleh suatu saat engkau menganggap diri cukup lalu engkau sombong, engkau meninggalkan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Ini rencana Tuhan terlalu tinggi supaya melalui ujian kita disempurnakan, melalui pencobaan kita menang. Kalau orang tidak pernah diuji, tidak pernah menang atas pencobaan, kesempurnaan dia adalah kesempurnaan yang belum matang, kesempurnaan yang belum diuji, kesempurnaan yang palsu. Tetapi kesempurnaan yang sejati adalah mengikuti Yesus Kristus. Meskipun dia adalah anak, dia tetap dicobai, dia tetap menderita. Supaya melalui penderitaan yang begitu sengit, Yesus pun harus belajar taat kepada Tuhan supaya dia boleh menjadi sempurna. Saudara-saudara, no exemption, no one is avoided from, no one can escape from being tempted to commit sin or being examined to be holy. Saudara-saudara, pada saat Adam berbuat dosa, maka Tuhan langsung memanggil dia. Di manakah engkau? Apakah engkau sudah meninggalkan posisi yang kutetapkan bagimu? Apakah engkau sudah meninggalkan tempat yang Tuhan tetapkan keadaan engkau menjadi saksi Tuhan? Mengapa engkau bersongkongkol? Mengapa engkau memfiak setan untuk melawan Tuhan? Adam, keluar! Setelah Adam berdosa, 4 hal yang nyata. Pertama, takut. Kedua, dia menyangkal kewajiban. Ketiga, menutup dosanya. Dan keempat, dia mempersalahkan orang lain. Ini menjadi 4 gejala setiap orang berdosa selalu melakukan. Setelah engkau bersalah, pertama, takut. Kenapa menjadi takut? Kenapa takut Allah? Kenapa takut hukuman Tuhan? Tuhan menciptakan engkau bukan untuk dihukum. Tuhan menciptakan engkau untuk disayang. Tuhan menciptakan engkau untuk memberikan anugerah dan keselamatan segala berkat untuk dinikmati engkau. Why you fear God? Engkau takut kepada Tuhan kenapa? Karena engkau sudah berbuat dosa. Kedua, sesudah berdosa, manusia selain takut kepada Tuhan, hal kedua, dia tidak mengaku kewajibannya. Dan tidak rasa salah. Dia melarikan diri dari tuduhan. Dia mentudungi akan hati nurani. Dia berusaha untuk membuat alasan menutup semua kemungkinan dia dihukum. Manusia berdosa pertama pasti takut. Manusia kedua pasti lari dari kewajiban. Manusia berdosa pasti menutup-tutupi segala dosanya. Saudara-saudara, dosa ditutup oleh dosa. Ini cara manusia. Dosa dibongkar oleh Roh Kudus. Ini cara Tuhan. Jikalau engkau berdosa, engkau takut, engkau menutupi, engkau ketahuilah Allah tidak bisa ditipu oleh manusia. Saudara-saudara selalu ditipu oleh iblis dengan teologi yang salah. Teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, teologi kelancaran, teologi kekayaan telah membutakan banyak mata rohani orang Kristen. Sehingga akhirnya setiap kali ada kesulitan, dia mempersalahkan setan. Ada berkat, dia menganggap ini dari Tuhan. Tahu tidak banyak berkat, banyak kekayaan, banyak keuntungan mungkin dari setan. Tahu tidak banyak kesulitan, banyak kerugian mungkin dari Tuhan Allah. Jika engkau tidak mempunyai perasaan yang suci di hadapan Tuhan, tidak mempunyai hidup yang sungguh-sungguh mengabdi dan taat kepada Dia, engkau sering dibutakan oleh iblis. Tuhan berkata, Adam keluar. Setelah Adam keluar, mengapa engkau makan makanan yang aku larang? Karena
nyonya yang kau berikan kepada dia yang gara-gara. Ini keempat, mempersalahkan orang lain. Saudara-saudara, saya tidak suka bergaul dengan orang kalau salah selalu mencela orang lain. Rekan saya kalau mempunyai sifat ini, saya jauhkan dia atau minta Tuhan keluarkan dia dari gerakan reform. Anyone who commits sin, they should know how to humble themselves, how to confess their sin, and to be renewed by Holy Spirit. Jika engkau bersalah, engkau perlu rendah hati, perlu jujur, perlu Tuhan mengembalikan engkau melalui Roh Kudus kepada yang benar. Tetapi kalau engkau bersalah, tuduh ini, suami tuduh istri, istri tuduh suami, anak tuduh bapak, mama, papa menuduh anak. Semua orang salah tidak mengaku. Dunia masih ada pengharapan kah? Mengapa Adam engkau makan? Karena Hawa, dia yang kasih saya makan. Tuhan tidak mau debat. Tuhan tanya Hawa, kenapa engkau makan? Karena ular. Kenapa lu cipta ular? Dia yang suruh saya makan. Tuhan tiga tidak memberi jawaban. Tuhan bukan Allah yang suka debat. Tuhan bukan suka membela diri. Tetapi Tuhan masih mempunyai hak memberikan hukuman dan berkata kepada Adam, engkau sepanjang hidup harus berbanting tulang, harus berpeluh seluruh tubuh, baru engkau bisa menyambung hidup. Pria itu kerja setengah mati, maka wanita yang di rumah baiklah kepada suamimu. Dia yang kerja setengah mati, pulang jangan geger sama dia. Coba lebih banyak memperhatikan, coba lebih banyak mendoakan dia. Pria kerja setengah mati untuk cari nafkah. Wanita dihukum Tuhan, engkau harus mengalami kesakitan melahirkan anak. Dan setan, Tuhan berkata, engkau harus merayap di dalam tanah seumur hidup. Hukuman diturun kepada dunia, mulai benih ular akan menjadi kebencian terhadap benih perempuan. Dan benih perempuan harus terus berusaha, akhirnya mau mengalahkan benih ular. Permusuhan itu sudah ada. Tidak ada orang bisa tolak. Tidak ada orang bisa menyangkal. Tidak ada orang bisa melarikan daripadanya. The enmity in between the seed of the woman and the seed of the snake will be always there. Saudara-saudara, dunia ini sudah menjadi dunia yang tidak ada solusinya sampai Kristus datang kembali. Dunia ini menjadi dunia yang tidak damainya karena permusuhan antara anak darah, anak daripada perempuan dan benih daripada ular. Saudara-saudara, benih ular terus menintai. Segala gerakan daripada Tuhan akan dihancurkan. Jangan kita menjadi orang Kristen itu enak. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, Tuhan tidak memusuhi engkau, karena Allah mengasihi dunia. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, setan juga tidak memusuhi engkau, karena dia mau merayu engkau. Tetapi setelah engkau menjadi orang Kristen, Allah tidak mengizinkan engkau menyeleweng, dan setan tidak mengizinkan engkau taat kepada Tuhan. Engkau mulai menjadi orang yang sulit. Saudara-saudara, di dalam gereja lain percaya Tuhan nanti kaya, gereja ini tidak. Jikalau pendeta orang lain menipu-nipu orang Kristen yang masih kindergarten sehingga mereka disuap, mereka dibiuskan, saya tidak. Saya berkata, engkau menjadi orang Kristen itu susah. Barang siapa menjadi orang Kristen sejati, dia harus menyangkal diri, tidak lagi egois. Dia harus mengikut Tuhan sampai memikul salib. Barang siapa menjadi orang Kristen yang sejati, dia harus bersedia dianiaya, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Barang siapa mau beribadah, hidup sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan, dia harus dibenci oleh dunia. Mereka membenci kamu bukan karena mereka membenci kamu, karena sebelum kamu dibenci, mereka sudah membenci aku. Demikian Yesus Kristus. Itu sebab kalau engkau dibenci oleh orang yang tidak percaya kepada Allah, jangan rasa heran. Jika engkau dibenci oleh dunia, itu normal. Jika engkau dibenci oleh orang lain, ingatlah, sebelum engkau dibenci, mereka sudah membenci aku. Dan engkau berada di dunia di mana ada kedua kuasa yang berperang, dari Tuhan dan dari iblis. Dari benih perempuan Yesus Kristus, dan dari benih setan segala roh jahat
akan mengganggu engkau. Dengan persiapan dirimu di dalam keadaan yang begitu sulit, engkau setiap saat bersandar kepada Tuhan. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan bersandar kepada diri. Karena Tuhan mengetahui si jahat itu akan mengganggu. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, seluruh dunia berada di bawah tangan si jahat itu. Setan tidak akan melepaskan manusia. Siapa yang dicipta menurut peta teladan Allah, siapa akan menjadi mangsa dari iblis. Siapa yang dicipta untuk menjadi saksi Kristus, dia akan menjadi sasaran serangan dari iblis. Itu sebab biar engkau berdoa, lepaskan aku dari si jahat itu. Ini doa yang sesungguhnya mengakhiri semua doa di dalam apa yang diajarkan Yesus kepada orang Kristen. 3 hal tentang Tuhan Allah. Namamu dikuduskan, oh Tuhan di surga. Datanglah kerajaanmu di dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mengatakan 4 hal yang engkau harus berdoa. Ini 4 hal menyangkut pertama, engkau dan kebutuhan materi. Kedua, engkau dan hubungan secara antar pribadi manusia. Ketiga, engkau dan pencobaan yang selalu membuat jerat jatuhkan engkau. Keempat, engkau dan rencana setan akan meremukkan, menghancurkan engkau, memberikan kerusakan dan hancuran di dalam kekekalan. Oh God, lead me not into temptation. Yang ketiga sudah selesai minggu lalu. Yang keempat mulai dari hari ini. And give me the power to overcome and deliver me from the evil one. Lepaskan aku daripada si jahat itu. Setan tidak akan tinggal biarkan saya begitu saja. Setan tidak akan membiarkan saya menjadi orang Kristen santai-santai. Setan tidak akan membiarkan saya menjadi orang Kristen yang sukses, yang lancar, yang tidak ada gangguan. Dia akan terus mengganggu. Sebelum nikah ganggu engkau, sesudah nikah ganggu keluargamu, sebelum nikah mencobai seksmu, setelah nikah mencobai seks engkau dan istrimu, sebelum nikah mencobai engkau semua lawan Tuhan, sesudah nikah mencobai semua keluargamu menjadi musuh Tuhan. Saudara-saudara, setan tidak pernah tinggal diam. Setan tidak pernah membiarkan kita. Gereja kalau diberkati Tuhan, gereja ini menjadi berkat begitu banyak orang. Makin banyak kita memberkati, berarti makin banyak kita diberkati. Kalau Tuhan tidak memberkati kita terlebih dahulu, bagaimana kita mempunyai kekuatan untuk memberkati orang lain? Lepaskan aku daripada si jahat itu. Si jahat itu bukan orang Kristen. Si jahat itu adalah yang menipu Adam dan Hawa. Jangan kita memusuhi siapapun yang Kristen. Kita memusuhi mereka yang di dalam dunia roh yang mengganggu gerejanya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa supaya rohani kami boleh maju, iman kami boleh tambah, dan kekuatan kami melawan iblis boleh bertumbuh. Sehingga kami sekali lagi berdoa, Tuhan, lepaskan kami dari si jahat itu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.